Ya, anak-anaknya nih nggak sempet jawab salam, semuanya lagi sibuk makan ya. Sekali lagi jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi ihsan ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Kepala RA Al-Mukarramah Al-Ustazah Kamila SPDI, Al-Mukarramah Al-Ustazah Siti Jubaida SPDI, Al-Mukarramah Al-Ustazah Ibu Sofia SPDI, Al-Mukarramah Al-Ustazah Ibu Mulyani SPDI, Al-Mukarramah Al-Ustazah yaitu Ibu Lulu ya, Ibu Lulu Paujiyah. Yang saya hormati Ibu Irah, dan yang saya hormati yaitu pembawa acara Ibu Masitoh, dan yang saya hormati ketua komite RA yang bernama siapa tadi? Siapa? Ibu Dina ya. Dan juga yang saya hormati Ibu Rosida SPDI, Al-Mukarram Ustadz Husni Muhammad Husni Sarif Iskam, serta para asatijah, ibu-ibu, orang tua siswa dari RA maupun dari Majelis Ta'lim Al-Karimah yang sama-sama semuanya yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada saat ini kita sama-sama mengadakan suatu peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatid, ibu-ibu sekalian, pertama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga pada siang hari ini walaupun cuaca terasa panas, tapi alhamdulillah kita sama-sama dapat menyempatkan waktu ke tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan sama-sama kita akan mengharapkan syafatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Para asatid, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dan juga pada saat ini kita bersyukur kepada Allah yang mana kita mengadakan satu peringatan
kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari tingkat RA Al-Watoniyah 1A, yang mana ini suatu kegiatan yang sangat gembira karena kita lihat begitu semangat ibu-ibu RA dan juga dari ketua pelaksanaan kegiatan ini, yaitu dari Ibu Lina ya, yang melaporkan tadi kita dengar alhamdulillah, yang mana dari komite tingkat RA ibu-ibu ini dia memberikan semangat membantu untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati adalah mengingatkan satu peristiwa sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal ini tadi sudah dibacakan, sudah diceritakan tentang kelahirannya dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan juga merupakan suatu contoh akhlak budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para anak-anak sekalian, saya akan bertanya, anak-anak sekalian, pada saat ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad. Ayahnya Nabi Muhammad siapa, anak-anak? Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad siapa? Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Pamannya adalah siapa? Abu Thalib. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Yang dimaksud tahun gajah adalah suatu peristiwa besar yang terjadi pada diri, yang terjadi pada waktu itu, yaitu penyerangan pasukan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa maksudnya? Dengan niat supaya orang-orang Arab pada waktu itu tidak dapat melaksanakan ibadah haji di Mekah Mukarramah. Kemudian pasukan itu membawa peralatan-peralatan yang kuat, dan dia juga membanggakan kekuatan-kekuatan itu, tetapi apa? Itu semuanya tidak berhasil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung ababil dengan membawa batu kerikil dari neraka, melemparkan kepada Abraha dan pengikut-pengikutnya, yang akhirnya semuanya itu tidak berhasil. Para anak-anak sekalian, bahwa pada saat ini sebagai rasa cinta kita kepada Nabi, mahabbah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti kisah cerita kelahiran beliau agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini, ia tidak mempunyai ayah. Ayahnya adalah Abdullah, telah meninggal dunia ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Berarti Nabi itu termasuk anak yatim. Kemudian yaitu selanjutnya ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aminah, tak lama kemudian ia meninggal. Waktu itu Nabi berusia yaitu 6 tahun. Nah, Nabi ini akhirnya
mengikuti kakeknya Abdul Muthalib. Karena ayahnya meninggal, ibunya meninggal, Nabi mengikuti kakeknya Abdul Muthalib. Dan tak lama kemudian kakeknya Abdul Muthalib itu juga meninggal. Akhirnya Nabi mengikuti pamannya Abu Thalib. Pamannya ini adalah orang yang susah, anaknya banyak. Tetapi Abu Thalib ini sangat senang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceritakan dalam kisah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mulai bekerja ketika ia hidup bersama pamannya Abu Thalib. Nabi mulai bekerja mengembala kambing. Kambing ini milik orang lain. Kemudian Nabi juga mengikuti pamannya Abu Thalib itu berdagang keluar kota. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya ia berdagang, membawa dagangan janda kaya yaitu Siti Khadijah. Janda kaya, Masya Allah, janda kaya cantik itu. Nabi membawa dagangan kemana? Ke negeri Syam. Dengan kejujuran Nabi, kepandaian Nabi berdagang, maka Nabi itu mendapat apa? Keuntungan yang sangat besar. Yang akhirnya karena Nabi itu, ya Nabi ya ganteng kan gitu ya. Nabi kan ganteng, senyum, semuanya ada semua sama Nabi. Yang akhirnya Siti Khadijah itu dia tertarik sama Nabi, ya. Pada waktu itu usia Nabi 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Ya, mana yang lebih tua? Jangan dilihat tuanya. Tapi Siti Khadijah itu apa? Memang wanita yang suci, wanita yang memang dermawan, orang yang kaya, semuanya ada sama dia. Dia tertarik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya dilamari oleh Abu Thalib. Jadilah pernikahan antara siapa? Nabi dengan Siti Khadijah. Jadilah perkawinan. Setelah sudah jadi perkawinan, Siti Khadijah ini menjadi istri Rasulullah. Dengan kedermawanan Siti Khadijah, semua hartanya itu diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin, ya, jandanya cantik, ya dermawan, udah jadi istri, semua hartanya dikasih Nabi. Yang tadi Nabi anak yatim, tidak punya ayah ibu, semuanya apa? Dikasih hartanya semua untuk berjuang di jalan Allah. Nah ini. Kemudian ketika ia berkawinan dengan Siti Khadijah, Nabi itu mempunyai anak, dikaruniai anak, 3 orang anak laki-laki dan 4 orang putri dari wanita. Dari 3 orang ini, yaitu Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dia tidak memiliki keturunan. Dari masih sejak kecil ini dia sudah meninggal, tidak ada keturunan dari yang laki-laki. Tetapi dari yang wanita ini 4 orang, dan juga memperoleh keturunan dari Fatimah dengan Sayyidina Ali, dan sampai sekarang keturunannya ini. Nah itulah kalau kita lihat historis sejarah Rasulullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 37 tahun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai banyak mendekatkan diri kepada Allah, mulai banyak berzikir kepada Allah, dan bersemedi di Gua Hira. Kemudian ketika Rasul berusia 40 tahun, maka diangkatlah menjadi Rasul. Yaitu pada waktu itu Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Maka Nabi diajari oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad,
ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Para asatidz ibu-ibu sekalian, dan setelah sudah turun wahyu, Nabi diangkat menjadi rasul, maka Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat semesta alam. Nah, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, kita ini akan mengharapkan rahmatnya. Karena kalau tidak ada Nabi dilahirkan ke dunia ini, maka Allah tidak akan ciptakan bumi beserta isinya ini. Allah kama khalaqul aflaq. Seandainya Nabi tidak dilahirkan ke dunia ini, maka Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oleh karena itu wajarlah kalau kita pada saat ini, kita ini itu sama-sama memperingati agar kita mengharapkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang selalu menghidupkan sunnahku, maka ia termasuk orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'itil jannah. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka bersama-sama aku di mau masuk surga. Mau harapan kita pengen masuk surga, tapi kita cinta dulu kepada Nabi. Ikuti yang sunnah-sunnah. Apa yang sunnah-sunnah yang tadi dari awal kita baca sejarah Rasul, dan kita ikuti akhlaknya, kita ikuti perjuangannya. Ini yang perlu kita kita ikuti. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini pasti akan masuk surga. Kata Nabi, ilaman aba, kecuali orang yang enggak mau. Semua masuk surga umat Nabi. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang enggak mau. Kemudian sahabat berkata, wa mayyaba ya Rasulullah. Siapa sih orang yang tidak mau masuk surga? Nabi berkata, man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka, yang tidak mau mengikuti, maka itulah termasuk orang yang enggak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang masuk surga, ya. Ini harapan kita. Memang masuk surga itu ya harus perlu kita ikuti. Ya, dari sekarang itu orang yang penghuni surga itu bisa dilihat, bisa diapain, bisa dilihat. Apa yang dilihat? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala khalaqa bani Adam ala samani hisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pada anak cucu Adam itu ada 8 perkara. Apa diantaranya? Arba'un min ahlil jannah. Ada 4 perkara termasuk penghuni surga. Apa 4 perkara termasuk penghuni surga itu? Yang pertama, wajhun malih. Ya. Yang pertama wajhun malih, yaitu muka yang manis, yang berseri-seri. Ibu ya, karena penduduk surga itu orangnya apa? Girang. Coba Bu kalau masuk surga berengut nggak? Enggak. Manis, senang, gembira. Itu penghuni surga itu. Nah, kita ini dari sekarang kelihatan penghuni surga itu mukanya manis, berseri-seri, hatinya
selalu tenang, hatinya itu selalu ikhlas, hatinya itu selalu apa? Dia menghadapi kesulitan tenang, menghadapi kesukaran tenang. Kemudian juga apa? Dia beribadah ikhlas, beramal ikhlas, berjuang ikhlas. Itu hati yang apa? Wajhun malih, hati yang bersinar-sinar ya. Maka